Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan seketika menguji Tuhannya akan Ibrahim dengan beberapa ujian. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imamah. Allah berkata, sesungguhnya aku menjadikan engkau menjadi imam bagi seluruh manusia. Qala Ibrahim berkata, wa min zurriyyati, dan bagaimana dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berkata, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas, dan seketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpul manusia, wa amna, dan tempat yang aman, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, mereka menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baiti, agar membersihkan rumahku, lit-taifin wal akifin, bagi orang yang tawaf dan orang yang beriktikaf, wa ruk'is sujud, dan orang yang ruku lagi sujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca sampai di situ saja. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur setidaknya sampai malam ini kita masih bernafas, sebagai suatu bentuk dan bukti bahwa hayat masih dikandung badan. Artinya kita masih diberikan ruang untuk menambah pundi-pundi ibadah. Kok ada senten masih ada waktu pamilai, kok ada kurang masih ada waktu untuk penambah. Sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian yang menyibukkan umat Islam di seluruh dunia pada saat ini, tidak terkecuali di Indonesia, tapi juga di negara-negara Islam dunia atau di negara-negara yang umat Islamnya ada di dunia, yaitu persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Apakah yang akan bakal berangkat tahun ini, atau mungkin sanak famili yang akan melepas kepergian saudaranya, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya untuk ke tanah suci tahun ini, termasuk kita di kota Padang Panjang. Nah Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa menunaikan ibadah haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima, dan status hukumnya man istata'a ilaihi sabila, walin nasi man istata'a ilaihi sabila, dan diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji itu man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk berjalan ke situ. Nah kemampuan ini bisa dua. Pertama kemampuan fisik, dia sehat, dan kedua tentu kemampuan ekonomi untuk membawa dirinya untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ada syarat umum, negeri atau kondisi keamanan juga memungkinkan untuk mengadakan perjalanan, apakah itu darat, laut ataupun udara. Maka jatuhlah wajibnya menunaikan ibadah haji.
Selagi kita tidak disentuh oleh keduanya ini, kita tidak sehat, kemampuan keuangan kita belum mampu, maka gugurlah wajib menunaikan ibadah haji itu kepada kita. Tapi apabila kita sudah memiliki kemampuan, lalu kita menunda-nunda, itu ancamannya memang agak berat. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang sudah memiliki kemampuan selama 2 tahun, tapi belum ada action untuk menunaikan ibadah haji, artinya belum mendaftar, belum ada upaya. Nah, ketika ada orang yang bertanya, Bapak Ibu kenapa belum mendaftar? Ya jawabannya macam-macam. Lunado garak. Nah, ini tidak pakai garak. Lunado garak. Ada juga menjawab alun kuat iman boleh. Ada juga menjawab Ibrahim belum memanggil saya. Padahal Ibrahim sudah mati, tidak akan mungkin memanggil. Ada juga saya belum dapat undangan. Katanya sama dengan pesta perkawinan, ada undangan. Sebenarnya tidak demikian. Kalau selama 2 tahun kita berada dalam keadaan mampu, tapi belum ada upaya untuk mendaftar, maka fahawala mahulu ila ghairi. Allah akan memindahkan hartanya itu kepada orang lain. Bila oleh Allah harta itu. Bagaimana pula cerita mengambil harta, pindahkan kepada orang lain? Ada 2 bentuk. Pertama, memang harta itu diambil oleh Allah. Mungkin dengan cara dicuri oleh orang, mungkin dengan cara dirampok, mungkin dengan cara dibakar atau hilang tak kemana. Itu cara pertama Allah mengambil harta. Tapi ada juga dengan cara yang kedua, harta itu tidak diapa-apakan, tapi Allah mencabut berkahnya. Nah, mencabut berkahnya sehingga kekayaan yang begitu menumpuk tidak akan ada gunanya lagi, malah berlaku sebaliknya sesuai dengan falsafah kehidupan kita, makin ado makin manyeso. Padahal kita sudah sama tahu apabila kita memiliki harta, sebenarnya Pak Imam ya, sebenarnya yang kita inginkan dari harta itu tidak kuantitasnya tapi kualitasnya. Apa gunanya harta itu secara kuantitas atau jumlah begitu banyak, tapi membawa seso. Bak kece pepatah tadi, lado makin menyeso, lah mendapat mangko kehilangan. Agunanya di waktu hidupnya masih miskin atau biasa-biasa dulu, keluarganya hawane, saya dia semudia seketes ke bawah, gelak tawari yang sholat jamaah terdengar dari rumahnya. Tapi ketika dia punya harta, rumah sudah punya, mobil sudah punya, kendaraan sudah punya, heboh ribut berkepanjangan. Itu tidak ada gunanya. Jadi bukan kuantitas, bukan jumlah sebenarnya, tapi adalah kualitas. Biar sedikit tapi penuh manfaat. Penuh manfaat. Nah, salah satu di antara penyebab berkah itu diambil oleh Allah, sudah ada kemampuan untuk mendaftar tapi belum juga mendaftar. Kenapa Pak Ibu hadirin sekalian? Ya jangankan di tempat lain, di Padang Panjang saja ada dalam goresan-goresan ya, beberapa orang, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Saya ketemu langsung komunikasi, baku alunya ke Bakali, alun ada garak, alun ada garak. Padahal sudah berlebih-lebih, umroh pun tidak. Ya akhirnya memang secara faktual kita lihat di tengah-tengah kehidupan berkahnya dicabut oleh Allah. Dia masih menyangka hartanya banyak tapi hidupnya sengsara. Macam-macam saja yang datang ke dia, karena itu sudah semacam janji dari Allah. Saya akan pindahkan hartanya. Fahawala ila ghairi. Allah memindahkan harta sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila 5 tahun kita sudah berada dalam keadaan mampu. 5 tahun kita sudah berada dalam keadaan mampu, tapi belum juga ada upaya ke arah itu, mati kita. Mati Yahudi, dia mati Yahudi. Nah, coba bayangkan itu. Kalau sudah 5 tahun, tak juga ada upaya sama sekali, itu sudah mati Yahudi. Ada yang bertanya ke saya, ambolah mendaftar Buya, tapi entah bilo kabarake. So kalau kita mendaftar di Padang Panjang hari ini atau Sumatera Barat pada umumnya, itu kita harus menunggu 19 tahun. Bahkan terakhir sudah 20 tahun. Jadi kalau mendaftar umur 80, mau barang kayak itu mau satu ke. Apakah kita masih ada? Kalau mendaftar umurnya 50, kita berangkat tahun ya tahu setelah kita berumur 70. Kok enggak telaki di umur apa? Di waktu saya masih dinas dulu, ada seorang tua yang sudah diantar oleh cucunya bertongkat.
Kamu mak daftar haji. Oh, santai mak. Bila mak barang kecik nang gadi itu 20 tahun lain. Tali ado jadi tidak kecik. Lalu kok mak masih tetap mendaftar? Gurunya di Mansaji Bunga Tanjuang bawahnya. Guru Mansaji mencabai di Bunga Tanjuang. Kalau mendaftar ndak telakina di umur di siasa Allah wa'ala haji. Benar Bapak? Kalau kita sudah mendaftar ndak telaki di umur di sisi Allah kita sudah haji. Kan mati itu bukan salah kita. Kalau dapat doa malah doa awak rezeki murah, umur panjang. Tapi umur itu sudah ditentukan oleh Allah. 5 tahun setelah mendaftar kita sudah mati. Ya tidak akal. Bahkan di satu sisi saya sambil menasi seluruh kepada jamaah saya sampaikan, sebenarnya bapak-bapak yang berangkat sekarang lebih bagus mati sebelum berangkat. Saya bilang, waktu itu ya, aco nanya ke ciamu. Kalau bapak mati di sisi Allah bapak sudah haji, sedangkan uang yang ditinggalkan bisa digantikan oleh istri dan suami, oleh anak dan sebagainya. Sehingga seperti kita pergi ke supermarket, beli satu dapat dua gitu jadinya. Akhir rencana mati itu jadinya. Tapi di sisi Allah kita sudah haji. Kenapa? Karena kita sudah berupaya ke arah itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini tidak tanggung-tanggung. Nah, kenapa agama begitu keras bagi orang yang mampu tadi? Setiap perintah agama yang sifatnya keras, yang sifatnya ditekankan begitu rupa, tentu ada sesuatu yang penting. Nah, jadi ada hukum itu wajib, ada wajibnya ain, ada wajibnya kifayah, ada wajibnya bagi orang tertentu, ada wajibnya umum, bahkan ada hukum itu sunat, ada hukum itu yang mandub atau yang boleh, tentu ada yang dituju. Nah, sementara ibadah haji bagi orang yang mampu, kenapa keras begitu? Menandakan di dalam ibadah haji kok ada sesuatu. Nah, ternyata setelah kita kaji secara mendalam, kajian tentang haji itu berguna for all, untuk siapa saja, baik nang kebarangke maupun ndak kebarangke, baik nang kebarangke maupun ndak kebarangke. Kajian haji itu, makanya saya di Padang Panjang sudah beberapa kali diskusi dengan pelaku pendidikan kita, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di bawah pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Karena begitu pentingnya kajian tentang masalah haji, hendaknya manasi haji itu tidak di TK saja dong. Tapi ada di setiap tingkat jenjang pendidikan. Ada manasi haji TK, ada manasi haji SD, ada manasi haji SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sekarang kan TK juga. TK ada, SD nggak ada lagi. Sampai SMA ada lah. Tapi kalau kayak kan haji baru nasi lah balik. Padahal sesungguhnya kajian haji itu berguna bagi yang berangkat maupun yang tidak berangkat. Nah, seketika kita sudah biasa sejak dari kecil diajar untuk memahami haji, ya tentu kita harapkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk orang sampai ke Makkah saja. Nah, sebagian daripadanya kita akan sampaikan saat ini terkait dengan ayat yang kita sampaikan. Sebenarnya Bapak Ibu, ada dua ibadah di dalam Islam. Kedua-duanya itu datang pada bulan haji, yaitunya ibadah haji dan ibadah korban. Ibadah haji dan ibadah korban. Kedua ibadah itu mengacu kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi mengerucutnya di Ibrahim. Haji kepada Ibrahim, ibadah korban kepada Ibrahim. Bahkan di dalam ibadah haji itu ada korban di dalam. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, kalau korban gadang haji namanya. Kalau korban ketek, jawi je kamu buang. Ada biaya jawi jadi di kambiang jadi. Kedua-duanya mengacu ke situ. Nah, ceritanya bagaimana? Kita lihat ayat yang kita baca tadi. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan seketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian. Bikalimatin, beberapa ujian maknanya. Fa'atammahunna, ujian itu diselesaikan oleh Ibrahim dengan nilai cum laude. Fa'atammahunna. Oleh karena dia sukses dan lulus dari ujian, mendapat nilai cum laude, mumtaz dalam bahasa Arabnya, ja'iluka linnasi imama, kau pantas diangkat menjadi imam untuk seluruh manusia. Tapi Ibrahim tidak egois. Wa min zuriyati, bagaimana dengan anak keturunanku, sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai kepada kita. Asalkan anak-anakku itu tidak zalim, maka janjiku ini akan sampai ke dia. Itu maknanya ayat berikut.
Sebab janjiku tidak akan pernah tercapai oleh orang yang zalim. Asalkan anak-anakku ini tidak zalim, anak cucu Ibrahim tidak zalim, maka dia akan mendapat. Kajian kita adalah apa saja ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Ada berapa ujian Bapak Ibu? Ujian yang pertama lah gaib menjadi anak. Ini adalah ujian. Sesuai dengan sejarah yang kita baca Ibu, Ibrahim ke itulah umur lebih 80. Sementara Sarah lah 70. Tapi masih satu-satu jo main baru. Habis itu upaya lah berbagai macam dilakukan. Tak ada bukit, tak didaki, tak ada lurah, tak didalami. Tak kayu jajan di kapiang dan membungka di asah. Jauh dituli ampian di jalan. Kecil orang baru baik tu dokter dan santiang kau bidan dan elok. Labaturi kasado alahnya. Oh bauri peri tinggi, peri rendah, peri kencang, peri segala macam. Tapi nan Sarah nak jo hamil. Akhirnya tapi pada satu malam, sebut sajalah di Senayan malam, kira pukul 2, Sarah membangunkan Ibrahim, Tuan, bangunlah sebentar Tuan, ada rundiang sepatah kamu sampaikan. Berapa rundiang sampainya? Sepatah. Maka Sarah pun duduk, Ibrahim pun duduk. Apa Sarah? Ambo tahu bahasa Tuan gelisah karena tidak mendapat keturunan ya ambo. Sajak dari maghrib tadi ambo fikir-fikir mungkin salahnya bukan di Tuan, tapi salahnya tiba daripada diri ambo. Kalau Tuan adalah laki-laki, kalau nyana laki-laki kau Tuan bak kecil pepatah sama juk kerambia, makin tua makin berminyak. Tapi kalau ambo nan tua, ambo lah kaya, ibarat sawah ndak ada air lagi. Jadi setelah ambo fikir-fikir, ambo telukik, ambo telantangkan, pernah jauh ambo layangkan, pernah daki ambo tukiakan. Besok hari Selasa pagi-pagi kalau Tuan melangkah dari rumah mencari pedusi dan agak bodoh, ambo rela. Mencari pedusi dan agak bodoh, ambo rela. Kalau kapal pasti itu. Sekian rundiang kebagai Tuan. Lah sampai di kesarah sementara Tuan. Sepanjang rundiangan kau sampai kebagai diri ambo lah mau maklumi. Dan sawananya deh kau kalau kau menyambut tadi sejak mari baru terfikir kau tipak di badan diri dan lah sejak 1 tahun lalu terfikir mai. Tapi dia sayang tertimpa ke diri kau seorang sulit kalimat ke dibaca entah di rumah awal kalam ke dimulai. Tapi kini dia lah dari mulut kau terabinya dengan insya-Allah tak perlu nunggu maghrib, tak perlu menunggu besok. Kini je payah dia cari itu. Nah itulah kita bahasa awak. Pendek cerita guluang saja. Akhirnya dia beristrikan dengan Hajir. Hajir itu adalah seorang budak hadiah dari Raja Mesir. 1 tahun jalan sampai anak cik bernama Ismail. Alhamdulillah. Ibrahim begadang hati nan dicari lawasu. Hajir begadang hati anak kandungnya. Sarah begadang hati inyo nan mau usul. Nah itu ujian pertama. Sekarang datang ujian yang kedua. Apa ujian yang kedua? Kini orang rumah kalah berdua. Nan tua bernama Sarah, nan muda bernama Hajir. Rupanya antara laku likai daripada usi sampai kini ia tak tahu. Kan itu. Manis hanya di mulut saja, di hati entah apa yang dibaca. Kan itu. Limbago kita orang laki-laki kalau bini lebih dari cik kan harus adil Pak. Rupanya Pak Haji adil kau tidak selamanya mengarik semua panjang menimbang semua barik dah. Tapi adil kau lebih daripada meletakkan sesuatu pada tampaknya. Itu non adil. Tapi tidak seluruh kita yang punya pikiran memiliki pengertian adil serupa itu. Akhirnya kau di rumah nan tua lah beranak, di rumah nan muda lah beranak. Kau belanja sehari-hari kasihan banyak. Tentu kanan bodoh, kanan beranak. Akulah mulai padi ada si Sarah. Bako banyak situ baru kemari. Dina muda lah beranak nan tua lun. Sehari-hari dalam seminggu tu di rumah siapa banyak. Tentu di rumah nan beranak. Kau cilako. Jadi kerana lah banyak di rumah Siti Hajir, tentu Sarah lah cok tinggal. Aku pangkat cilakonya. Jadi satu kali sudah sembahyang Jumat lah kalau cara kininya tiba di rumah Siti Sarah karena memang jatahnya waktu itu.
Serupa jangan teralah pak laki libu tentu ayah dilataan nasi dimasak. Cuman cara letak ayah jo nasi lebih beda. Bah bedanya kalau dulu diunjukkan oleh elok kini bantak tak. Nah bantak saja betul. Cara letak nasi dulu baik elok kini baca. Kalau nantaralah tu mah makan berdua jo lagi. Kadang-kadang basuh ndak muanya apa pi yang kemucong. Kan itu nantaralah. Tapi nang kini ndak betul. Sudah diletakkan ayah, diletakkan nasinya tadi kelakar kau makan makanan nanti. Jadi terpikir dari berbalan tak jadi dan soalan juga. Kok arah ikut kini? Sebab apa ibu indah mana dulu kini juga serupa itu. Kalau lara itu kami laki-laki tentu tidak namu nasi makan apa ya? Nah kamu manggu apa? Biarlah sambal kurang lama nasi rasan. Tapi kalau rumah elok menyambut laki tiba di rumah tentu lama makan. Biarlah sambal-sambal angek semerandang baru keluar tambah gulai ikan patin segala macam. Tapi mungko bantu 50 tentu rasa paku nasi kunyah. Rasa air, rasa duri air diminum. Jadi deknya ke belakang indah dolah kalam wala salam diturik lagi Ibrahim sarah nanti jadi kok arah ikut nak kalau sesuanya makannya. Lampai kali Ibrahim bertanya kalian kelima barunya jawab. Iya tu mah fikir salah iko jawab. Iya tu mah fikir salah. Fikir. Apa nak kali fikirkan dia? Lampai kali dan kelima barunya jawab. Tu. Iya tu mah di situ mau doa sekolah tu. Oh basulah kori belimpik. Ibrahim tidak menjawab sama sekali tapi mampu kalaman lalu berdoa madok ke langit. Ya Allah, kau nanti jadi di kalangan kedua orang rumahmu. Tolong tunjukkan kamu bah jalan keluar dan kerancak. Aku ujian yang kedua. Gayung pasabi kata bajawe, Tuhan langsung mengabulkan doanya. Ibrahim, ambil istrimu dan anakmu, antarkan ke tanah yang masih suci. Sesampai di situ, kau tinggalkan anak dan istrimu dan kau kembali kepada istri tua. Ini perintah Ibrahim. Segera laksanakan. Ayatnya nanti baca waktu imam tadi. Supaya imam surah Ustaz. Tidak ada. Pak imam ini harus ditelan. Kenapa? Allah yang perintah. Ajir, kau perintah dari Allah. Akabek lah. Nampak dia kabek dia. Tunggu yang dikumpul. Besok sebelum subuh awak rengket. Dari Palestin menuju tanah yang masih suci. Makkah Mukarramah ini. Jauh jalan. Kalau dari Palestin ke Makkah Al-Mukarramah secara kininya itu Sabang sampai Thailand. Kalau secara badan awak nak sekarang ikut pun lagi Pak Imam ke badan kidui bantu apanya. Mungkin mati di jalan. Tapi Ibrahim itu kan besar. Besar badannya. Berjalanlah ya kurang lebih sampai antara 25 sampai 30 hari sampailah di tanah yang masih suci. Berjalan sampai ke suatu lembah yang Ibrahim yakin itulah tempatnya. Ibrahim berdoa waktu itu, yang doanya tentu dalam surah Ibrahim sekitar ayat 20 kata. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi za'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesuai perintahmu, aku telah hantarkan anak dan istrimu ke suatu lembah yang tidak ada tanaman. Iaitu di samping rumahmu Al-Haram. Jadi Ka'bah lado. Aku akan taruh sesuai dengan perintahmu istri dan anakku di sini. Jir. Iya Tuhan. Tinggallah jo anak di situ. Sementara belum ada orang. Makanya disebut dengan tanah yang masih suci, Bu. Karena belum ada orang. Di mana-mana tanah Arab waktu itu sudah dikotori oleh penyembahan patung. Ada nyembah patung, ada nyembah api. Tapi tanah itu masih suci. Belum ada penyembahan patung di situ. Belum ada penyembahan api di situ. Kenapa? Karena belum ada hidup manusia. Si anak menyembah. Jadi masih suci. Ditinggallah bini jo anak di sini. Tidak ada manusia seorang alayu. Selamat tinggal istriku dan anakku. Akankah Tuhan tega meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim tidak jawab. Tapi Ibrahim tetap jalan. Walaupun dipacinya Sarawak Ibrahim, nyatagangan nyerundehan, Ibrahim berjalan. Manangi nampai, marawang dan tinggal. Ujian yang kedua. Tapi Ibrahim yakin pada saatnya Ibrahim dan anaknya akan dipertemukan. Itu ujian yang kedua. Kok tumbuh dia awak zaman kini yang tak kita baca.
Ada yang mengatakan sudah 9 tahun, ada yang mengatakan setelah 11 tahun. 9 juga sebalik kan tidak ada beda ada. Di mana Ibrahim sudah kembali kepada Sarah. Dua kali Ibrahim masih berpikir itu. Kok perintah tidak Allah ya, tinggalan gadi balik kanan tua. Hendaknya kan dibalikan. Ambil raya itu antang ke lembah itu campak di sana balik kamu dokam bitu hendaknya perintah. Kok perintah betul balik? Tinggalan gadi jo anak balik kanan tua. Tapi kena perintah Allah ya, sami'na wa ata'na. Nah, balik. Karena sudah 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, Sarah beranak tua kok, bernama Ishak. Nah, jadi apa ibu? Ndak ada. Kalau kadang-kadang walaupun lah tua, nah hati-hati jawab kan bisa aja. Ya nak? Bisa saja. Karena Sarah sudah beranak, ketika ada perintah dari Allah, Ibrahim, kau sudah boleh melihat anakmu ke Makkah Al-Mukarramah. Silakan. Sarah tinggal ndak apa-apa nyolek sebutlah dua anak. Ndak ada pasang sepatu, pasang sarawak, pasang marawak, pasang segala pasang, pergi ke Makkah. Sampai di Makkah suasana Makkah sudah berbeda. Sudah berbeda. Lah ada rumah udah. Yusuf boleh tahu. Padang panjang aja 11 tahun sudah berubah. Sudah ada rumah-rumah di sekitar itu. Nah, rumah siapa? Inilah orang Yaman yang hijrah ke situ. Orang Yaman itu ada sekelompok pedagang yang ketika Syam melewati daerah itu, kan musafir itu kalau jalan butuh air. Dia tahu kalau di sana ada air. Dari mana dia tahu? Ada burung yang terbang. Ada burung terbang lalu turun ke bawah, menandakan ada pom bensin di bawah itu. Nah, jadi orang yang jalan di padang pasir dia tahu di mana burung yang menapi ke bawah, menandakan ada air di bawah. Dia bilang kepada ketua rombongan, Pak Ketua itu ada burung ke bawah. Nah, kita cari. Berjumpalah sumur Zam-Zam. Di dekat sumur Zam-Zam itu bertemu dua orang. Satu perempuan sudah tua, satu anak muda, Sarah dan Hajir. Hajir dan Ismail. Dianggaplah orang-orang yang lalu lalang ini, Hajir dan Ismail pemilik sumur itu. Setiap lewat minta air, setiap lewat minta air, lewat minta air. Akhirnya mereka bilang, Abu, apa? Dek kami minta air tadi di sekokok pondok kami sekecil. Ndak abu ya pondok salah satu baik pondok salah satu. Pucuk cinta lan tiba semua dikali datang. Wah butuh kawan-kawan tiba. Abu ya salah satu pondok. Wis tu. Itulah embrio penduduk Makkah, penduduk Yaman. Akhirnya orang Yaman ini beranak Abdullah, beranak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kalau kaji sejarahnya. Itu asal penduduk Makkah orang Yaman. Orangnya putih-putih. Nah, kalau hari ini kita ke Makkah kan ada dua macam penduduk Makkah itu, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, kalau yang putih itu Yaman. Kalau yang hitam dari Babilonia itu. Saya pernah bertanya di hotel pas di lift, min aina jita? Ana min ahli Makkah. Yang hitam. Saya penduduk Makkah katanya. Adalah utama orang Babilon. Babilonia itu dia juga pernah datang ke Makkah jadi penduduk asli. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita kembalikan kepada yang tadi itu. Sampai di Makkah Ibrahim tercengang, oh sudah berubah. Tapi dia mencari satu, di mana Hajir tinggal. Di mana Hajir tinggal. Akhirnya bertemu seseorang, nak modo tanya cik, aduh di siko ibu Hajir namanya tahu. Oh Pak, itu rumahnya Pak, itu rumahnya. Dia datanglah ke situ bertemu dengan Hajir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa pertanyaan Hajir yang pertama? Hajir, di mana awak? Ya, setelah bla 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 bla, di mana awak? Tuan, anak kita sedang mengambalukan kambing. Di mana itu? Di padang Arafah. Oh gitu. Kama jalannya Arafah tu Jir. Aluri tua di situ kelok suok kelok kita menurun ke bawah nak kata. Di situ ada kadai atanya di situ. Enggak loh. Itulah cara awaknya. Kelok suok kelok kita menurun ke bawah nak kata itu ya. Itulah padang Arafah. Kalau begitu saya enggak tahan lagi bertemu dengan anak. Saya permisi dulu, nanti kita ketemu nanti. Pergi lagi ke padang Arafah. Bila tu tanggal 9 Zulhijjah. Itulah yang dijadikan sebagai wukuf ibadah haji hari ini. Akhirnya berjalan-jalan tiba di padang Arafah sekitar jam 10-an, nampak itu kambing yang sangat banyak. Ada yang mengatakan kambingnya 70, tapi ada yang bilang 700. Saya cenderung kepada 700. Kalau 70 ikut kata mana? 700 lah.
digembalakan oleh Ismail yang berusia falamma ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu usia 10 kate. Atau usia 10 lah. Lah bisa bagaimana? Nah gitu. Dia melihat kerumunan kambing yang sangat banyak. Di tengah-tengah kambing ada seorang anak muda. Ibrahim berkata dalam hati, akankah itu anak saya? Mungkin lama mungkin dakek, mungkin lama mungkin mendakek. Batatak mukulah kedua hamba Allah itu. Anak, kau siapa? Saya Ismail, bapak siapa? Sebab dulu waktu ditinggalkan di ayahnya, kata, Dena, kalau wang Ismail ada yang kau ayah sama Ibrahim, kau Ibrahim ayahku, nyok aja lah. Bek, rete kambing yang lari, nyok aja, bapak gue jaya. Nah, bapak ibu sekalian, pertanyaan pertama Ismail kepada ayah, kok ayah tega meninggalkan kami 11 tahun yang lalu? Ibu belum bisa berbuat apa-apa, sementara adalah bayi merah yang tidak berdaya. Dena, ayah pun sudah menduga itu pertanyaan pertama yang akan kau sampaikan ke ayah. Tapi sebenarnya ayah tak tega meninggalkan kalian di sini. Tapi Allah yang memerintah. Toh kita sekarang pertemukan. Jambarannya watamu jo ayahnya tu jam 2 leh seketek. Buat cerita panjang lah anak jo ayah sampai maghrib. Itulah yang hari ini oleh orang menunaikan ibadah haji menjadi wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dalam masih sampaikan supaya khusyuk manasi. Apa yang disampaikan bara'atun minallah wa rasul dalam surah At-Taubah ayat 1. Surah At-Taubah itu kan surah yang tidak dimulai dengan bismillah itu. Berlepas bertanggal-tanggal. Maka kalau kita wukuf hari ini minta ampun. Lapen sekali di sini. Ibu ya. Nah, bagian sudah mencoba terasa itu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rinci cie. Kayah membantu kau ya Allah, ka ibu membantu kau ya Allah, ka suami ambo, ka laki ambo, ka tetangga ambo, ka atas ambo, ka bawah ambo, ka kawan ambo, rinci cie. Nah, sadang warga itu. Nah, Ibrahim dengan Ismail begitu saja. Nah, sebelum maghrib tiba, ayah apa ayah sudah ketemu dengan ibu? Belum. Anda itu dah ayah pulang lawak ke Makkah dulu supaya cepat nyampe di Mekah. Kita tidak lewat sini, tapi lewat jalan ini kita ke Masy'aril Haram Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu miniaturnya itu sejarah Ibrahim itu. Sampai di Muzdalifah Masy'aril Haram 5 kilo jalan ayah. Ndak pani ayah, iyo nak gak pani ayah, berhenti wak sejenak. Lah 5 kilo jalan tu. Berhenti wak sebentar. Itu sanjo tuh. Berhenti wak sebentar di situ. Dek sangit panik bersandar di batu, tak kalau bang. Dalam tidur datang ujian yang ketiga. Katu fa'tam mahuna, datang ujian yang ketiga. Ibrahim dalam ujian. Itu dia. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kan ada itu. Ketika Ibrahim tertidur itu, ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim melihat dalam mimpinya Allah memerintahkan dia perintah menyembelih anaknya yang barusan jumpa. Ibrahim, yo, lawan suja anak Allah, disayangkan anak lain. Ada bi anak tu. Lawan Allah mun dak suja anak Allah 11 tahun, kan ya sayang lain. Ada bi anak, kok ya sayang anak, dak bi anak. Ujian yang ketiga. Baru Ibrahim tercinta dicari anak pun tak kalau tersandar di batu, rasul ndak katalog menyampaikan kabar ke anak. Nanti bayang ala kejawe anak itu. Dia 11 tahun anak bersuah pulang ayah ke mana biar dia ya. Kok itu jawe anak. Tapi apa yang hendak dikata ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Tercinta anak mencari kawan. Ayah, kau terbangun. Kelihatannya ada yang sedang kau pikirkan ayah. Sampaikan ayah. Mana tahu aku bisa bantu. Iya anak. Ada yang akan ayah sampaikan. Berat rasa menyampaikan. Tidak apa-apa ayah. Asalkan yang ayah sampaikan itu adalah dari Allah. Walaupun akan mengorbankan diriku. Aku rela ayah. Dia nak bantu ang baca pikiran dia. Tidak nak sembarang anak. Ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Iya nak. Aku diperintah oleh Allah. Bahwa aku menyembelihmu nak. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Ayah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah. Ayah akan melihat nanti seketika ayah melakukan itu. Ini minas sabirin. Insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar saja.
Nyopagui anak. Dena, anak nak semana, anak semana. Ini ujian yang ketiga. Kau tumbuh di awak bializar lah umpama dena tiangan. Anak itu di Mekah. Kau ada 3 ampek ke anak kan bisa. Tuan, awak disuruh dek tuan menibih anak seorang nama awak dah biar. Yo, anak tu tua. Anak nomor 3 dah biar. Baka itu dah. Makan banyak anak kan bisa. Kalau bodoh lah cik. Tapi hanya satu-satunya. Baru ketemu lagi. Tapi oleh karena Ibrahim itu adalah imannya kuat. Fa'atammahunna. Ujian ini juga dilaksanakan dengan baik. Akhirnya besok tanggal 10, hari sudah siang. Bersepakatlah kedua hamba Allah ini untuk melaksanakan ujian itu di satu tempat namanya Aqabah. Di Mina. Nah kan miniatur jamaah haji itu di Mina. Berjalanlah menuju Aqabah. Nanti jamaah Aqabah jadinya tu. Tangan suuk membimbing anak, tangan kidal macik padang. Ndak pergi jalan-jalan ke Lubuk Buntar, pergi Mandabi anak. Tapi kalau jalan-jalan ke Singkarak tu galak-galak. Dapat bapak ibu bayangkan ala kecerita anak jo ayah tu. Ya. Yang kuih-kuihnya pisaunya ndak tu itu jadinya sampai jalan. Sulit kita bayangkan bapak ibu. Itu pun Ibrahim sempat digoda itu sebelum nyampe ke Aqabah. Disergap oleh seorang tinggi jangkung putih, janggut panjang. Ibrahim, setan. Iya. Apakah kau yakin itu perintah dari Allah? Masakan Allah memerintah semeraut itu Ibrahim? Tidak akan mungkin. Mungkin kau perlu recheck berita itu Ibrahim. Mana tahu berita itu adalah dari setan. Pada setan ngecek. Kaulah yang setan kata Ibrahim. Dibayar juga batu. Itu menjadi lempar jamarah. Lepaslah Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Itu ayat yang saya baca tadi. Tatkala keduanya sudah menyerah diri dan Ismail sudah diletakkan di atas batu, ada yang bilang di atas lutut, pisau sudah dikeluarkan. Ismail bilang, ayah, sebelum ayah menyembelihku ada 5 pesanku ayah. Pertama, tolonglah ya cek dulu pisaunya apakah sudah benar-benar tajam. Sebab kalau pisau kurang tajam, nantinya kerja ayah baru separuh, ayah tak mampu melanjutkannya, saya binasa, ayah juga teraniaya. Yang kedua ayah, janganlah ayah menyembelih aku dari depan, tapi sembelihlah aku dari belakang. Saya khawatir kalau ayah menyembelihku dengan melihat mukaku, ayah tak mampu melakukannya. Yang ketiga ayah, tanganku yang 2 jangan ayah biarkan begitu saja, tapi ikatlah lebih dulu. Mana tahu nanti sakit enggak tahan oleh saya, tangan saya akan mengganggu ayah dalam bekerja. Yang keempat ayah, lengan baju ayah yang panjang cincangkanlah lebih dulu. Saya takut kalau nanti darah saya ada percikannya ke baju ayah, darah saya ayah bawa kemana-mana. Setiap ayah melihat darah, ayah berduka cita. Dan yang terakhir ayah, baju saya yang sudah ayah buka jangan ayah buang begitu saja, masukkan ke dalam asoy lalu bawa pulang agikan ke ibu. Mana tahu ibu rindu kamu, baju sekadar paubek rindu. Silakan ayah. Bapak ibu hadirin, kok tiba di badan diri ya nanti yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, akbar dilo pisau kolakang. Teraso pisau lah masuk lihiana, tangan kita darah kane-pane, anaklah tanang ketika itu, dilapihkan pisau, dilapihkan anak, berputar balik kanan, dek rencana lari langkah 1000. Tapi apa yang terjadi? Baru mata dibuka, nampak pas bantu anaknya, tagak di belakangnya. Siapa kamu? Saya Ismail anak ayah. Tidak, kau setan yang baru saja menggoda saya. Anak saya sudah saya sembelih. Tidak ayah, saya benar-benar Ismail. Tidak, kau setan. Akhirnya dilari di Allah. Ya Ibrahim, qad sadaqatar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Ayat yang saya baca tadi. Hai Ibrahim, yang kau lihat benar-benar anakmu. Yang aku perintahkan kepadamu hanya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian berat. Wa fadainahu bidzubhin azim. Sembelihanmu sudah aku tukar dengan yang lebih besar. Kibas yang kau sembelih. Sebab Jibril perintah, Jibril tukar itu Ismail dengan kambing secepatnya. Ambil kambing ke surga ditukar. Jadi yang kau sembelih Ibrahim adalah kambing bukan anakmu. Lihatlah kalau tidak percaya. Nyani lame-lame calik kamu.
Kiranya yo kambiang nyok pagi lande na rupanya wak diuji na luluh wak nak lulus. Sukses wak nak fa'atam mahunna, sukses kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu dia berjalan berdua melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Sampai di Mekah, karena saking gembira lulus dari ujian, dia putar-putar jadi tawaf ifadah. Nah, lalu bercerita dengan Hajar tentang ujian-ujian. Dengan ujian-ujian itu dia bercerita lagi. Balik lagi untuk jamarat yang berikutnya. Dia balik lagi untuk melempar jamarat berikut. Di mana Tuhan diuji itu? Nah, bersama dengan Hajar. Kekot tadi ya. Jadi sebenarnya tanggal 10 itu setelah kita melempar jamarat Aqabah, kita langsung ke Makkah untuk ifadah, lalu balik lagi. Tapi oleh karena begitu banyak, maka syariat membolehkan kita bertahan saja dulu di Mina, menyelesaikan lempar jamarat selama 3 hari atau 2 hari, baru balik ke Makkah. Itu juga boleh. Dan jurus banyak seperti itu yang dipakai. Walaupun ada yang mandiri boleh juga, asalkan bertanggung jawab. Kau hilang yo nak gari cairi lah, kau sakit nak gari ubek lah, kan seperti itu. Tapi boleh mandiri ya Pak ya, bagi yang sudah menunaikan ibadah haji itu akan hafal. Nah, poin yang ingin kita ambil Bapak dan Ibu adalah itulah tingkat penyerahan diri yang sesungguhnya. Tidak ada itu Pak. Itulah prinsip makanya ibadah haji kau ditekankan. Tidak ada lagi. Tingkat penyerahan diri yang sesungguhnya adalah penyerahan nyawa itu. Sebab kalaulah nyawa disarat, tidak ada sudah ada. Tapi kalau disakin sarung kan salah ini. Sarang rumah situ dah. Aku ambil lah piti kau dan sarang piti kau kang. Kau ni piti kau dah. Tapi kalaulah nyawa disarat anti enggak. Dah dulu. Dan itu yang terjadi dalam rangkaian ibadah haji. Jadi kita bagaimana cara menciptakan kalau umpamanya orang yang sudah dewasa ada anak, bagaimana kita menjadikan diri kita Ibrahim baru. Kalau kita masih anak-anak, bawa bisa menjadikan awak sebagai Ismail. Tingkat penyerah diri kita itu tidak ada lagi. Kalau kita sudah sampai kepada tingkat penyerahan diri seperti Ibrahim Ismail, ke dunia kau tidak mengadu lagi. Dunia kau tidak mengadu lagi. Yang membuat kita resah dan gelisah dalam hidup kan masalah dunia. Kau kurang, kau tidak ada. Padahal seluruh yang kita catat itu seketika nyawa kita sudah melayang, tidak cialah jangan geriak kuih. Malah kita sama saja dengan Prabowo, sama saja dengan Jokowi, yaitu dibungkus dengan kain putih. Itu pun kalau lihat orang menungkus, kau dia ini itu pas betul. Tidak ada kali bawa cialah je. Idza qabdiya ruhihi maluhu wa ahluhu. Kalau kita sudah berpisah dengan nyawa dan badan, keluarga, harta, selamat tinggal. Aku pergi seperti aku datang dulu. Kau dulu datang, iban tu pagi balik. Kalau tidak malu orang mantuk dulu je mana? Aku buat jalan lagi. Tapi dia diatur dulu, dia syariat kan. Makanya orang sudah sampai pada tingkat penyerahan diri yang ada hanya dalam rangkaian ibadah haji. Nah, makanya orang yang sudah sampai ke situ akan terasa betul oleh dia betapa nikmat dan lezatnya dunia kalau sudah sampai kepada tingkat penyerahan yang seperti itu. Aku hendak terompa hilang 3 hari tak makan. Dalam 3 hari gue rekon dah lama nasi makan. Apa terompa ni hilang? Di mana? Di Jembes. Terompa. Swallow yang Alah. Ada anak saya di toilet dulu. Menangilah seminggu. Nantangin. Awak dapat musibah. Saya dapat musibah Pak. Saya berhenti sekolah di sini Pak. Keluarkan surat keluar pindah saya Pak. Musibah. MB hilang Pak. MB hilang. Contoh MB hilang ibu. Ini nyawa. Tak apa-apa. Jadi itu hanya ada di dalam ibadah haji. Namun Ibrahim fa'atammahunna dapat menyelesaikan seluruh itu dengan baik. Barulah Ibrahim diberikan oleh Allah jabatan linnasi imama, menjadi pemimpin untuk seluruh manusia. Makanya kita berselawat, ayo dua Nabi ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah Bapak Ibu kajian awak kini lah masuk ke tu terang demo. Jadi kasolok kepada sebesuak tiba di situ maka kacang padi. Karena dia waktu isan dalam masuk maka wajib baranti.
Demikian namanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.